Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun bisnis plan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk semata, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis secara terarah. Disinilah pentingnya sebuah bisnis plan. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Isinya merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, sumber daya manusia. Menyusun bisnis plan bukan sekadar memenuhi formalitas, tetapi merupakan proses berpikir strategis yang membantu wirausaha memahami potensi pasar, kebutuhan pelanggan, kekuatan dan kelemahan usaha, serta risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya rencana yang sistematis, pelaku usaha dapat meminimalkan ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan bisnis. Bisnis plan harus mampu menjawab pertanyaan dasar what, why, where, when, who, dan how. 6 pertanyaan ini menjadi fondasi dalam menjelaskan ide usaha, tujuan bisnis, serta cara operasionalnya. What, produk apa yang akan dibuat? Bisnis plan harus menjelaskan jenis produk atau jasa yang ditawarkan, fungsi utamanya, serta nilai tambah yang membuatnya berbeda dari yang sudah ada di pasar. Why, mengapa produk tersebut dibuat? Menjelaskan alasan bisnis ini diperlukan, kebutuhan atau masalah apa yang ingin diselesaikan, serta peluang pasar yang menjadi dasar pengembangan usaha. Where, di mana bisnis dijalankan, menguraikan lokasi produksi, lokasi operasional, serta wilayah pemasaran yang menjadi target. Bisa berupa tempat fisik maupun platform digital. When, kapan produk dibuat dan diluncurkan. Berisi rencana waktu mulai pengembangan, proses produksi, uji coba, hingga jadwal peluncuran produk dan target capaian pada periode tertentu. Who, siapa target pasarnya? Menentukan kelompok konsumen yang menjadi sasaran, termasuk karakteristik, kebutuhan, serta alasan mengapa mereka cocok menjadi pengguna produk. How, bagaimana cara produk dibuat dan dijalankan? Menjelaskan proses produksi, metode operasional, strategi pemasaran, alur distribusi, serta cara bisnis beroperasi sehari-hari. Tujuan penyusunan bisnis plan. 1. Memberikan arah usaha. Bisnis plan berfungsi sebagai panduan yang menjelaskan tujuan bisnis, strategi yang akan ditempuh, serta langkah-langkah operasional sehingga usaha dapat berjalan terarah dan konsisten. 2. Menilai kelayakan. Dokumen ini membantu menilai apakah suatu ide bisnis layak dijalankan dengan menganalisis pasar, finansial, operasional, dan risiko sebelum usaha benar-benar dimulai. 3. Dasar pengambilan keputusan. Bisnis plan menyediakan data dan informasi yang terstruktur sehingga pemilik usaha dapat membuat keputusan penting secara lebih rasional dan terukur. 4. Meyakinkan investor. Dengan menyajikan gambaran pasar, proyeksi keuangan, dan strategi bisnis yang jelas, bisnis plan membantu meyakinkan investor atau pemberi dana bahwa usaha tersebut memiliki potensi keuntungan. 5. Alat komunikasi bisnis. Bisnis plan menjadi media untuk menjelaskan visi, misi, strategi, dan kebutuhan usaha kepada tim internal, mitra, dan pihak eksternal agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. 6. Mengenali risiko. Melalui analisis risiko, bisnis plan membantu mengidentifikasi potensi hambatan serta menyiapkan strategi mitigasi sehingga bisnis lebih siap menghadapi ketidakpastian. 7. Mengukur kinerja. Bisnis plan memuat target-target yang menjadi tolok ukur sehingga perkembangan bisnis dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual. 8. Merencanakan pertumbuhan. Dokumen ini memuat rencana jangka panjang dan strategi ekspansi sehingga bisnis memiliki arah perkembangan yang jelas dan berkelanjutan.
Tahap penyusunan bisnis plan. Tahap pertama, tahap ide usaha. Tahap awal ini adalah proses menemukan peluang usaha yang layak dijadikan bisnis. Apa yang dilakukan pada tahap ini? 1. Mengidentifikasi masalah atau kebutuhan di masyarakat. 2. Mencari peluang dari tren industri, perkembangan teknologi, atau perubahan perilaku konsumen. 3. Mengumpulkan inspirasi dari pengalaman pribadi, kompetitor, atau hobi. 4. Melakukan brainstorming ide sebanyak mungkin, divergent thinking. 5. Memilih ide yang paling memungkinkan dijalankan, convergent thinking. Tahap kedua, tahap perumusan konsep usaha. Setelah ide dipilih, tahap berikutnya adalah merumuskan konsep bisnis secara lebih jelas dan terstruktur. Apa yang dilakukan pada tahap ini? 1. Menentukan value proposition, manfaat utama bagi pelanggan. 2. Mendeskripsikan produk atau jasa secara rinci. 3. Menentukan segmentasi, target pasar, dan posisi bisnis. 4. Menyusun gambaran model bisnis awal, misal, menggunakan bisnis model canvas. 5. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan diferensiasi produk. 6. Menyusun tujuan usaha, jangka pendek dan panjang. Tahap ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Tahap ini merupakan proses evaluasi terhadap konsep bisnis untuk memastikan apakah bisnis layak dijalankan secara finansial, teknis, operasional, dan hukum. Jenis studi kelayakan. 1. Kelayakan pasar. 2. Kelayakan teknis. 3. Kelayakan operasional. 4. Kelayakan finansial. 5. Kelayakan hukum dan legalitas. Tahap keempat, tahap penyusunan rencana bisnis plan. Jika hasil studi kelayakan menunjukkan proyek layak, maka dilakukan penyusunan rencana bisnis lengkap. Struktur bisnis plan terdiri atas komponen berikut. 1. Cover. 2. Ringkasan eksekutif summary. 3. Gambaran perusahaan company description. 4. Deskripsi produk jasa. 5. Analisis pasar. 6. Analisis kompetitor. 7. Strategi pemasaran. 8. Rencana operasional. 9. Struktur organisasi dan manajemen. 10. Rencana keuangan. 11. Analisis risiko dan mitigasi. Komponen yang pertama, cover atau halaman sampul. Karakter dari rencana bisnis yang tercerminkan dari desain dan warna yang sesuai. Logo produk atau usaha. Informasi nama pemilik, nama usaha, alamat, nomor telepon, email, akun media sosial dan website perusahaan jika ada. Komponen yang kedua, eksekutif summary. Bagian ini memberikan gambaran umum bisnis secara ringkas dan padat. Berisi inti dari keseluruhan rencana bisnis, konsep usaha, produk jasa utama, target pasar, keunggulan kompetitif, kebutuhan pendanaan, serta ringkasan proyeksi keuangan. Walaupun ditaruh di awal, bagian ini biasanya ditulis terakhir. Komponen yang ketiga, company description, menjelaskan identitas perusahaan, termasuk nama, lokasi, bentuk badan hukum, sejarah singkat jika sudah berdiri, visi dan misi, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bagian ini menggambarkan karakter dan arah perusahaan. Komponen yang keempat, deskripsi produk jasa, berisi uraian tentang produk atau layanan yang ditawarkan, gambar produk jasa, prototipe produk jasa, fitur, manfaat, keunikan unik value proposition, teknologi yang digunakan, proses penciptaan nilai, serta alasan mengapa produk tersebut dibutuhkan oleh pasar. Komponen yang kelima, analisis pasar, menguraikan kondisi pasar yang menjadi sasaran bisnis, termasuk ukuran pasar, market size, pertumbuhan pasar, tren industri, segmentasi pasar, perilaku konsumen, dan variabel-variabel yang memengaruhi permintaan. Analisis ini menunjukkan bahwa bisnis memahami lingkungan eksternal dan peluang yang tersedia. Komponen yang keenam, analisis kompetitor, menganalisis para pesaing langsung maupun tidak langsung, membahas keunggulan dan kelemahan tiap kompetitor, strategi mereka, harga, kualitas produk, distribusi, serta posisi bisnis kita dalam persaingan. Termasuk analisis SWOT untuk posisi kompetitif. Komponen yang ketujuh, strategi pemasaran, menjelaskan bagaimana bisnis akan memasuki pasar dan menarik konsumen.
meliputi strategi 4P7P produk, harga, promosi, distribusi, strategi branding, pemasaran digital, penetapan harga, dan program promosi. Bagian ini juga memuat positioning bisnis dalam benak konsumen. Komponen yang ke-8, rencana operasional, menggambarkan bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk lokasi usaha, fasilitas, proses produksi, rantai pasokan, kebutuhan teknologi, SOP, standar kualitas, dan estimasi kapasitas. Rencana ini memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara efisien. Komponen yang ke-9, struktur organisasi dan manajemen, menjelaskan bentuk struktur organisasi, pembagian tugas, peran anggota tim, serta kompetensi yang dimiliki. Bagian ini menunjukkan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola bisnis. Juga dapat mencantumkan kebutuhan rekrutmen di masa depan. Komponen yang ke-10, rencana keuangan, berisi perhitungan finansial yang menunjukkan kelayakan usaha, termasuk proyeksi pendapatan, laporan laba rugi, proyeksi arus kas cash flow, neraca, analisis titik impas break-even point kebutuhan modal, serta sumber pendanaan. Data ini penting untuk investor maupun perencanaan operasional. Komponen yang ke-11, analisis risiko dan mitigasi, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin muncul, seperti risiko pasar, operasional, keuangan, teknologi, hukum, dan SDM. Bagian ini juga menjelaskan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko, sehingga bisnis terlihat lebih siap dan kredibel. Demikian pembahasan pada materi penyusunan bisnis plan. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.